Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Wildan Ramadan Nusanto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 048 464339. Pada kali ini saya akan mempraktekkan sintaks pada tugas 2. Terdapat 20 sintaks CMD yang dapat kita gunakan. Yang pertama, CD ini kita gunakan untuk mengubah direktori. Nah, untuk direktori default yang dibuka ketika kita buka CMD itu biasanya itu c/user/ nama usernya, nama username yang di sini. Nah, ini kalau saya pasti namanya info kan. Dan ini ketika kita buka sebagai run as administrator CMD-nya akan masuk ke C Windows System 32. Oke, kita coba saja, kita langsung masuk ke, kita ubah direktorinya ke direktori default yang sama ya, c/d2 backslash titik titik cd spasi titik 2 backslash titik 2 backslash user s Lenovo. Nah, titik 2 ini dimaksudkan untuk keluar dari direktori titik 2 yang pertama, keluar dari direktori sistem 32 dan akan masuk Windows. Kita keluar lagi dari direktori Windows, kita masuk ke C saja, langsung masuk ke folder user, folder Lenovo. Untuk kembali juga sama, kita langsung backslash 2 kali, keluar dari dua. Ini sebenarnya CD ini bersama dengan, oke, kita kembali bersama dengan langsung menggunakan ini ya, this PC ini. Nah, kalau tadi kan dia ke folder user, dari data C dia ke folder user, masuk ke folder itu. Oke, selanjutnya hanya perintah cls ini clear command prompt screen ya. Nah, jadi jika sudah banyak perintah yang nggak bisa di CLS, membersihkan layar command prompt. Oke, selanjutnya cls slash question. Untuk ini akan menjelaskan informasi terkait CLS. Clear the screen. Nah, ternyata CLS. Selanjutnya dir. Nah, untuk dir backslash question ini juga sama, akan menjelaskan informasinya dia. Nah, yaitu apa? Display list of files and subdirectories in a directory. Jadi apa display? Jadi directory sama file atau folder yang ada di tertentu. Misal kita coba ingin melihat di Windows System 32 ini ada apa aja, itu dir C2 slash Windows slash. Nah, di bawahnya, nah begitu. Jadi ada folder sama file-file ini tadi, ketika dibuka di sama dengan file explorer juga, itu hanya melihat terdapat folder apa saja di suatu story. Oke, kita lihat lagi karena banyak. Contohnya ipconfig ini perintah untuk melakukan konfigurasi jaringan dasar ya. Kita lihat, nah, karena di sini saya belum menyambung ke jaringan apapun, maka dia semuanya akan disconnect. Sekarang coba saya aktifkan tethering hotspot saya. Oke, coba ya, karena semuanya disconnect, kayak kita ipconfig, nah dia akan memberikan keterangan konfigurasi dasar bahwa wifi saya gunakan menggunakan IP ini 63182 dengan default gateway 6317. Nah,
Oke, perintah selanjutnya sama kalau ini melihat nah if config ini bisa digunakan dengan ini option apa saja atau atribut apa saja yang bisa digunakan dan juga fungsinya. Display this help message kan, help message terkait ya apapun semua bisa jadi kasih backslash question ini akan memberitahukan help message-nya. Ini all bisa dilihat mana. Oke, selanjutnya slash all. Oh iya, slash all belum. Nah, untuk slash all ini bersama dengan ifconfig, hanya saja dia memberikan informasi yang lebih banyak. Ada hostname dari hostname komputernya sendiri, ada juga physical address atau MAC address dari komputer tertentu, sama DNS. Nah, ini DNS yang digunakan, DNS server yang digunakan. Ada DHCP servernya dari mana, karena ini sama semua, karena ini saya cuma tethering dari ya. Oke, ini bisa digunakan juga untuk melihat apakah terdapat dua komputer dengan IP yang sama. Bisa terlihat di sini nanti. Karena ini preferred, berarti hanya satu aja. Kalau ada komputer satu lagi yang sama, ini nanti keterangannya akan menjadi duplicate. Oke. Lanjut, setelah itu slash all slash question release. Untuk release ini akan menghilangkan IP config yang sudah diberikan sama server DHCP-nya. Jadi ketika ini saya akan terputus dari internetnya dan nah, virus di data saya ini tidak ada IP-nya, tidak mendapatkan IP. Ketika di config pun juga sama, tidak akan mendapatkan IP. Selanjutnya untuk mengembalikannya kita bisa klik renew. Jadi akan mendapatkan kembali IP server game, merenew, minta lagi ke server DHCP-nya untuk memberikan IP. Nah, saya dapat IP-nya. Oke, selanjutnya if config slash display DNS. Nah, display DNS ini untuk memberikan informasi terkait DNS yang saya gunakan ini. Ini ada apa aja ini, dari DigiCert, net Anides dari Anides saya ya, Windows dari Windowsnya sendiri, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya hanya aja DNS. DNS ini didapatkan dari ya ketika kita membuka website itu tadi ya. Ini dapat, mereka punya DNS sendiri-sendiri. Nanti akan ada dijelaskan di ini pada copy. Selanjutnya flash DNS untuk resolve cache-nya. Nah, bisa flash DNS resolve cache. Maka ketika kita display DNS tidak akan ada apa-apa, kan sudah dihapus cache-nya sama flash DNS. Biasanya register DNS ini pasti tidak akan memberikan apa-apa, karena resource of all data to komputer has been ini dari, karena sudah ini tadi ya, sudah dapat ini tadi ya, sudah saya hapus tadi ya, dan saya tidak menambahkan lagi ya, jadi yang didapatkan harus cuma DNS ini saja, DNS dari server DHCP-nya ini tadi aja, karena sudah ada jadi tidak ada register baru. Nah, saja ke perintah ping, kita akan coba melakukan ping ya pada web ya. Ini fungsinya untuk melihat konektivitas dari internet kita dengan host MyUT ya, atau server MyUT. Lihat, nah bisa dilihat di sini karena lebih ini sebenarnya akan tidak lancar ya, karena kalau lancar biasanya hanya 2 digit milisecond mereka. Ketika sudah 1 detik, 0,1 detik ini sudah termasuk tidak lancar. Ini juga dijelaskan
besar ping tadi itu, selanjutnya kita menggunakan netstart, perintah netstart. Netstart sendiri itu display protokol statistic and current TCP or IP network connection. Nah, melihat kita mendisplay protokol statistik dan TCP yang sedang terkoneksi dengan network kita coba. Nanti akan beberapa karena saya mengakses beberapa website di sini. Seperti ini dan HTTPS connection dan addressnya ya, protokolnya menggunakan TCP juga. Memang karena yang display kecepatan pemunculannya tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Bisa saya stop saja, ada yang lain ini ya, beberapa yang lain saya stop. Oh sudah, saya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ini ya, 6 active connection. Sekarang kita masuk dari ping tadi, kita lihat. Nah, kita copy dulu. Kita clear aja ya. Nah, kita selanjutnya akan menggunakan tracer. Nah, perintah tracer ini digunakan untuk mencari rute yang digunakan sama paket ping tadi ya. Ketika kita ping nah, ini kan kita mengirimkan sama menerima paket dari website MyUT ya. Ini sudah kembali normal, stabil internetnya. Nah, ini paket yang dikirim dan diterima ini, untuk mengetahui rute mana yang gunakan, itu kita menggunakan perintah namanya tracer. Dia akan mencari tahu kemana saja yang pertama masuk ke DNS server kita ya. Dia menemukan servernya ini.
panjang jalur yang di rute yang dilalui sama paket tinggi untuk ke website MyUD. Mungkin saya stop, mungkin bisa coba website yang lebih sederhana, google.com. Tunggu kemungkinan sukses rute ini. Rute-rute yang dilalui paket ketika kita melakukan ping ke server ini, maka dia paketnya akan melalui DNS gateway untuk yang request typhoon ini biasanya nanti tidak memberikan, cuma paket kita melalui saja ya. Nanti akan bisa melihat keterangannya juga di sini. Ini aja kita lihat. Oke, sama ya dengan tracer, cuman dia menggabungkan juga menjelaskan terkait paket yang dikirimnya, jadi seperti penggabungan antara ping dengan tracer.
data saya sinyalnya juga cuma 2, jadi pasti agak lama. Saya bisa lihat di setting this one house. Nah, bersama jadi tracer biasanya dia menambahkan ketika lanjut terkait apa ini tadi ya. Jadi seperti itu penggabungan terapi dengan tracer hanya pathing teknik sudah ini soal untuk melihat apakah DNS kita sendiri tadi kita menggunakan ya config press on di server kita 192.168.63.97. Nah, ketika kita menggunakan ns lookup ini untuk melihat myut.ac.id apakah server IP berapa, enter, maka harusnya muncul DNS kita sendiri. Yang pertama netnya DNS MIUT, nah 20.24.7.3.178 sama ya dengan yang ketika ping, kita coba ping jadi nah, supaya terlihat tapi myut.ac.id maka akan mendapatkan bagian dari sama IP-nya. Lengkap ini untuk cari tahu address ini. Ini bisa digunakan untuk yang lain juga. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kita gunakan slash question ya. Ini NetEsa. Nah, NetEsa ini kita gunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan seperti contoh kita mau melihat jaringan pada IPv4 IP versi 4 yang ini ya, versi 4 ya. 20.247 ini ya. Interface to interface gitu. Nah, saya interface to interface benar sih. Oh sorry, pinter. Nah, ini yang kita gunakan konektor ada dua ini ya. Untuk Bluetooth network connection, Ethernet dan local area connection tidak ada. Hanya menggunakan WiFi. Ini biasanya kita bisa berapa cari ini untuk wilayahnya, atau link TCP dan lain-lain. Kita bisa big head tadi ya, komen saja yang kan. Untuk ini saya hanya interface dari IPv4 ada ini kita bisa gunakan ketika biasanya kita sambungkan dengan IP statik namun ada DHCP nyantol, jadi biasanya kita gunakan perintah ini interface service berapa 6 misalkan ya,
ketika kita menggunakan IP statik dan lain-lain banyak yang gitu ya. Jadinya root kita masuk ke root. Root ini kita gunakan untuk request for routing table. Nah, kita lihat routing table dari IPv4 ya. IPv4 itu min 4 di sini. Nah, porsi using IPv4. Sorry. Routing ya, ya interface ini kita gunakan. Ini physical address dari ya komputer sendiri. Nah, ini kita bisa juga menambahkan ke motor. Kita tambahkan ini ya, root add 192.168 max. Oke. Ini aja 1 kita bisa lihat yang kita tadi, maka terdapat di sini maka akan ada itu yang kita konfigurasi gitu tadi. Nah, 192.168.1.0 dengan network 255.255.255.0 gateway langsung 192.168 untuk menghilangkan itu tadi 1.0. Oke, ketika kita print akan hilang ya, hilang. Oke, jadinya kayak yang bisa digunakan nanti bisa kita lihat dengan sama ya, perintah get help. Oke, selanjutnya net. Ini net ini bisa kita gunakan untuk menampilkan untuk mengkonfigurasi lah. Ini bisa ada akun komputer, config, continue. Contoh biasanya yang paling sering digunakan itu kita gunakan net user untuk mengaktifkan user administrator bawaan Windows. Kita bisa melihat di sini ya, control panel, akun tab. Nah, karena ini kan hanya satu akun buatan sendiri ya, hanya Windows sendiri punya akun lokal buatannya aktif, yes. Nah, ini saya minta network administrator dari Windows untuk diaktifkan karena untuk defaultnya di disabled memang alasan aman. Nah, ini pasti ketika kita buka lagi maka akan ada dua. Nah, ini user bawaan Windows ibaratnya bisa dibilang ya. Nah, untuk kita aktifkan saja dan akan hilang. Nah, itu tadi 20 penjelasan terkait sintaks CMD saya praktekkan ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.